Di tengah hiruk-pikuk kota Makassar yang panas dan penuh rahasia, sebuah penemuan mengerikan mengguncang masyarakat. 72 mayat penghuni kos yang membusuk ditemukan bertumpuk di gudang sebuah masjid tua di pinggiran kota. Korban-korban ini, yang terdiri dari mahasiswa, pekerja migran, dan keluarga kecil, dibantai dengan cara sadis, dipotong-potong, disiksa, dan dibuang seperti sampah. Di balik kekejaman ini, tersembunyi kisah dendam keluarga yang gelap dan brutal. Protagonis utama, seorang detektif polisi bernama Reza Arman, menyelidiki kasus ini sambil bergulat dengan trauma masa lalunya. Pelaku utama adalah Alex Rahman, seorang pemuda modern yang tampak biasa tapi menyimpan amarah mendalam terhadap sepupunya, Brian Setiawan, pemilik kos yang sukses. Konflik dimulai dari perebutan pengelolaan kos, uang pinjaman yang tak dibayar, dan penghinaan berulang yang memicu pembantaian massal. Alex yang pernah dipecat dari pengelolaan kos, memulai pembunuhan dengan membantai keluarga Brian terlebih dahulu, lalu melanjutkan ke seluruh penghuni kos untuk menutupi jejak. Semua dilakukan dengan kejam, menggunakan pisau, racun, dan penyiksaan psikologis yang menyayat hati. Udara Makassar siang itu terasa seperti neraka yang mendidih. Panas matahari menusuk kulit, membuat keringat mengalir deras di punggung Alex Rahman saat ia berdiri di depan kos-kosan milik sepupunya, Brian Setiawan. Kos itu, sebuah bangunan, 2 lantai di pinggiran Jalan Petarani, ramai dengan suara mahasiswa yang tertawa di teras, pekerja migran yang pulang lelah dari pelabuhan, dan aroma masakan sederhana yang menyeruak dari dapur bersama. Alex, pemuda berusia 28 tahun dengan rambut pendek rapi dan ponsel pintar, selalu di genggaman, seharusnya merasa betah di sini. Tapi hari ini, segalanya terasa salah. Alex adalah pengelola kos itu. Tugas yang ia dapatkan dari Brian setelah kehilangan pekerjaan sebelumnya sebagai desainer grafis freelance. Brian, sepupu yang lebih tua dan sukses, pemilik kos sekaligus warung kecil di depannya, selalu menganggap dirinya sebagai penyelamat keluarga. Tapi bagi Alex, itu hanyalah belenggu. Uang renovasi kos yang hilang sebagian, yang sebenarnya Alex pakai untuk kebutuhan mendesak seperti obat ibunya yang sakit, kini menjadi bom waktu. Pintu rumah Brian di belakang kos terbuka dengan kasar. Brian keluar, wajahnya merah padam, memegang amplop kosong yang seharusnya berisi uang pinjaman. Istri Brian, Lisa, mengikuti di belakang, memeluk 2 anak mereka yang kecil, Mia dan Rian, yang memandang dengan mata polos. Mereka baru saja selesai makan siang, tapi suasana langsung tegang. "Alex, kau kesini sekarang juga?" bentak Brian. Suaranya menggema hingga ke jalan raya yang ramai kendaraan. Alex mendekat. Jantungnya berdegup kencang. "Ada apa, Bang? Kenapa marah-marah gini?" Brian melempar amplop itu ke dada Alex. "Ini, uang renovasi yang kau janjikan. Kau bilang besok ganti, tapi ini sudah seminggu. Kau pakai kemana sisanya? Jangan bilang kau habiskan buat main game atau beli gadget baru lagi." Alex menunduk, tangannya gemetar memegang amplop. "Bang, aku pakai sedikit buat mama. Dia sakit lagi, obatnya mahal. Aku cari pinjaman tapi belum dapat. Besok aku ganti, Bang, janji." Lisa menggelengkan kepala, matanya penuh kekecewaan. "Alex, kami sudah bantu banyak. Tinggal gratis di sini gaji tiap bulan, bahkan kios warung kami pinjamkan. Tapi kau malah tambah modal sendiri, bikin kami susah. Kau tahu renovasi kos ini setengah jalan, cicilan bank nunggu." Alex merasa dada sesak. Ia ingat masa kecil, ketika orang tuanya selalu dibandingkan dengan keluarga Brian yang kaya. Ayahnya, yang meninggal karena kecelakaan kerja, selalu disebut gagal oleh paman mereka. Kini penghinaan itu berlanjut. "Aku bukan pemalas, Kak. Aku kerja keras di sini. Tiap hari jaga kos, layani penghuni. Tapi kalian selalu anggap aku sampah." Brian tertawa sinis. Suaranya menusuk seperti pisau. "Sampah? Ya, kau memang sampah. Keluarga ini, Alex. Sama seperti ayahmu dulu, selalu minta tolong tapi tak pernah balas budi. Kau tinggal di sini karena kasihan, bukan karena kau berguna. Lihat anak-anakku ini, Mia, Rian. Mereka punya masa depan cerah. Kau hanya beban." Mia, gadis kecil berusia 7 tahun, menarik lengan ayahnya. "Papa, jangan marah sama Om Alex. Om baik kok, kemarin beliin martabak buat kita." Tapi Brian mengabaikannya,
Matanya tajam menatap Alex. Kau dengar itu? Bahkan anak kecil tahu kau cuma bisa beli makanan murah. Pergi dari sini kalau kau tak bisa bayar. Cari kerja beneran, jangan numpang terus. Keluarga seperti kau ini yang bikin kami malu. Alex merasa air mata panas menahan di pelupuk mata. Suara Brian bergema di kepalanya, mengaduk kenangan lama. Penghinaan di acara keluarga, ketika ia disebut anak yatim miskin di depan semua saudara. Dada menyayat seperti ada luka terbuka yang berdarah. Bang, jangan bawa-bawa ayahku. Dia sudah mati, Bang, aku adik sepupumu. Kenapa kau hina seperti ini? Aku sayang keluarga ini, tapi kau buat aku benci. Lisa memeluk anak-anaknya lebih erat. Suaranya lembut tapi menusuk. Alex, kami bukan benci. Tapi kau harus belajar mandiri. Lihat kami bangun ini dari nol. Kau selalu alasan, mamamu sakit, kami juga pernah susah, tapi tak pernah curi uang saudara. Alex mundur selangkah, tangannya mengepal. Pikirannya, gelap bayangan balas dendam mulai muncul. Bagaimana rasanya jika Brian merasakan sakit yang sama? Baiklah, Bang. Mulai besok aku pergi, tapi ingat dendam ini, aku tak akan lupa. Ia berbalik meninggalkan mereka dengan langkah berat, hati hancur berkeping-keping. Sementara itu di kantor polisi daerah Makassar, Detektif Reza Armand duduk di meja kerjanya yang berantakan. Reza, pria berusia 35 tahun dengan bekas luka di pipi dari kasus lama, sedang menyelidiki laporan kecil. Pencurian di sebuah kos di Jalan Petarani. Ini cuma kasus kecil, gumamnya pada rekan juniornya. Tapi entah kenapa, aku merasa ada yang lebih besar di baliknya. Reza tak tahu bahwa kos itu akan menjadi pusat neraka yang segera meledak. Di kamar kecilnya di belakang kos, Alex duduk sendirian, menatap foto keluarga lama. Kenapa harus seperti ini? Bisiknya pada dirinya sendiri. Air mata akhirnya jatuh. Aku tak pantas dihina begitu. Suatu hari, mereka akan menyesal. Dendam mulai membara, seperti api yang siap membakar segalanya. Malam di Makassar selalu lembab dan berat, seolah udara menyimpan rahasia-rahasia gelap yang siap meledak. Di kos-kosan Jalan Petarani, lampu neon warung kecil di depan masih menyala redup, menyinari wajah-wajah lelah penghuni yang pulang dari hari panjang. Ada mahasiswa seperti Andi, yang sering belajar sampai subuh di kamar sempitnya sambil memimpikan masa depan sebagai insinyur. Ada pula buruh migran seperti Pak Jamal, yang setiap malam menelepon keluarganya di kampung. Suaranya penuh rindu sambil menahan tangis karena upah yang tak pernah cukup. Mereka semua mengandalkan Alex sebagai pengelola. Seseorang yang ramah, meski akhir-akhir ini wajahnya sering murung. Tapi hari ini, segalanya berubah. Alex duduk di belakang meja warung, jarinya asyik menggulir layar ponsel, mencoba melupakan pertengkaran kemarin dengan Brian. Suara notifikasi game online membuatnya tersenyum tipis, tapi itu cepat hilang saat pintu warung berderit terbuka. Seorang pelanggan, Bu Siti, ibu rumah tangga dari kamar nomor 5, berdiri di depan dengan wajah kesal, memegang keranjang belanja kosong. Mas Alex, sudah berapa kali saya panggil? Saya mau beli sabun mandi dan sampo, tapi Mas malah asyik main HP. Ini warung buka atau tutup sih? Keluh Bu Siti, suaranya tajam tapi ada nada kelelahan di baliknya. Ia baru saja pulang dari membersihkan rumah orang kaya di pusat kota. Alex tersentak, meletakkan ponselnya dengan cepat. Maaf Bu, sebentar ya. Ia bangun mencari barang di rak, tapi sebelum ia selesai pintu belakang terbuka dengan kasar. Brian masuk, matanya menyala-nyala marah setelah mendapat komplain dari pelanggan lain via telepon. Alex, kau lagi-lagi. Tadi ada Mbak Rina komplain. Katanya kau cuekin saat dia mau beli minuman. Sekarang Bu Siti juga. Kau ini kerja atau main-main? Bentak Brian. Suaranya menggema hingga membuat beberapa penghuni kos mengintip dari jendela kamar mereka. Alex membeku, wajahnya memucat. Bang, warung lagi sepi. Aku cuma sebentar. Maaf bang, nanti aku lebih hati-hati. Brian mendekat. Tangannya menunjuk wajah Alex dengan kasar. Sepi? Ya jelas sepi. Karena kau pemalas seperti ini. Lihat, pelanggan lari semua. Kau tahu berapa rugi hari ini? Kau bukan pengelola, kau beban. Sama seperti kemarin. Uang renovasi kau embat, sekarang kerjaan kau abaikan. Kau pikir aku kasih tugas ini karena apa? Kasihan sama kau anak yatim yang tak punya apa-apa. Kata-kata itu menyayat hati Alex seperti pisau tumpul yang digoreskan lambat. Ia ingat ayahnya, yang mati sia-sia di pelabuhan. Tubuhnya hancur oleh kontainer jatuh.
dan bagaimana keluarga besar selalu memandang rendah mereka. Air mata mulai menggenang tapi ia tahan. Bang. Jangan bawa-bawa ayah lagi. Aku sudah bilang aku bukan pemalas. Aku jaga kos ini tiap hari layani mereka semua. Andi yang mahasiswa itu, aku bantu dia cari buku bekas. Pak Jamal aku kasih pinjam uang kecil buat telepon keluarganya. Aku peduli bang. Kenapa engkau selalu anggap aku tak berguna? Bu Siti, yang masih berdiri di sana merasa tak enak. Sudah bang Brian. Mas Alex mungkin lagi capek. Saya ambil sendiri barangnya. Tapi Brian mengabaikannya, amarahnya makin membara. Peduli? Kau peduli sama mereka, tapi tak peduli sama keluarga sendiri. Kau tahu Lisa lagi hamil anak ketiga? Kami butuh uang ini buat masa depan anak-anak kami. Kau hanya tambah masalah. Mulai sekarang kau dipecat. Aku kembalikan pengelolaan ke adikku, Dito. Dia lebih bisa diandalkan. Kau pergi saja dari sini. Cari kerja lain, jangan numpang terus seperti parasit. Alex merasa dunia runtuh. Parasit? Kata itu menyengat seperti racun yang merembes ke jiwa. Ia ingat masa kecil, ketika ia dan ibunya tinggal di gubuk reot sementara Brian dan keluarganya hidup mewah. Bang, aku adik sepupumu. Kita darah daging. Kenapa kau buang aku seperti sampah? Aku pernah bilang, aku sayang kalian. Tapi sekarang, kau buat aku benci. Benci banget sampai hati ini sakit. Suaranya pecah, air mata akhirnya jatuh membuat Bu Siti menoleh dengan iba. Brian tak bergeming, justru tertawa dingin. Benci, baguslah. Mungkin itu yang kau butuh buat mandiri. Ambil barang-barangmu dan pergi sebelum malam. Jangan datang lagi ke sini kecuali bayar hutang renovasi itu. Keluarga? Kau bukan keluarga. Kau musuh yang menyusup. Alex berbalik, tubuhnya gemetar. Saat ia keluar dari warung, angin malam Makassar menyapu wajahnya yang basah. Di benaknya bayangan gelap muncul. Pisau dapur yang tajam, darah yang mengalir, dan jeritan Brian yang memohon ampun. Mereka akan menyesal. Bisiknya pada angin, hati yang hancur kini dipenuhi dendam yang membusuk seperti luka tak pernah sembuh. Sementara itu, di kantor polisi, Detektif Reza Arman menerima telepon dari informan. Ada rumor konflik di kos Petarani, Pak. Keluarga pemilik ribut besar. Mungkin cuman urusan rumah tangga, tapi entah kenapa terasa aneh. Reza mengangguk mencatat. Aku cek besok. Kadang dendam kecil bisa jadi api besar. Ia tak tahu betapa benar dugaannya. Malam di Makassar terasa lebih gelap dari biasanya. Meski lampu-lampu neon di jalan Petarani masih berkedip-kedip seperti mata setan yang mengintai. Suara azan Isya bergema dari masjid terdekat. Tapi bagi Alex Rahman itu hanyalah latar belakang yang ironis untuk rencana busuk yang telah ia susun selama berhari-hari. Adaptasi lokal dari malam Natal yang ia rencanakan, sebuah pesta kecil untuk Idul Fitri mendatang, meski masih jauh, menjadi alasan sempurna untuk mendekati keluarga Brian lagi. Ia datang dengan tas berisi martabak manis, makanan kesukaan Mia dan Rian. Tapi di dalam hatinya, dendam membara seperti lava gunung bawah karang yang siap meledak. Rumah Brian di belakang kos terlihat hangat dari luar, cahaya kuning menyinari ruang tamu di mana keluarga itu sedang menonton TV. Alex mengetuk pintu. Senyum palsu terukir di wajahnya. Lisa membuka pintu, matanya lelah tapi ramah. Alex, wah datang juga. Masuk, masuk. Brian lagi di kamar mandi, sebentar ya. Alex melangkah masuk, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Mia dan Rian berlari mendekat, mata mereka berbinar melihat martabak. Om Alex, martabak lagi. Makasih om, seru Mia. Memeluk kakinya dengan polos, Alex membungkuk, menyentuh rambut Mia dengan tangan yang gemetar. Iya, sayang. Ini buat kalian. Sana makan di kamar ya, biar nggak ganggu mama papa nonton TV. Anak-anak itu berlari ke kamar. Tawa mereka bergema seperti pisau yang menyayat hati Alex, kenangan masa kecilnya sendiri. Ketika ia masih punya ayah yang membawakan makanan sederhana. Brian keluar dari kamar mandi, handuk melingkar di leher, wajahnya masih memerah dari mandi air panas. Alex, kau datang malam-malam gini? Besok kan kita beli baju lebaran bareng. Apa urgent? Alex duduk di sofa, tangannya menyembunyikan pisau dapur yang ia selipkan di pinggang. Bang, aku mau minta maaf soal kemarin uang renovasi. Aku salah, aku nggak mau keluarga ini pecah gara-gara aku. Brian duduk di seberangnya, matanya curiga tapi ada sedikit kelembutan. Lisa menyajikan teh hangat duduk di samping suaminya. Sudah Alex, kami juga nggak mau ribut terus. Tapi kau harus berubah. Jangan lagi main HP pas kerja, jangan embat uang saudara. Kami sayang kau, tapi kau harus mandiri.
Kata sayang itu menyayat hati Alex seperti garam di luka terbuka. Ia ingat betapa sering kata itu diucapkan palsu oleh keluarga besar, sementara di baliknya ada penghinaan. Air mata mulai menggenang di matanya, tapi bukan karena penyesalan. Itu amarah yang mendidih. Sayang? Bang, kau bilang sayang, tapi kemarin kau sebut aku parasit. Sampah keluarga. Sama seperti ayahku yang kau hina-hina. Aku datang malam ini karena aku nggak tahan lagi. Hati ini sakit, Bang. Sakit banget sampai aku mimpi buruk setiap malam. Lisa memegang tangan Brian. Suaranya lembut tapi penuh keprihatinan. Alex, jangan gitu. Kami nggak bermaksud hina. Ayahmu, ya dia orang baik tapi hidupnya susah. Kami cuma mau kau belajar dari itu. Mia dan Rian aja sayang sama om mereka. Jangan buat mereka sedih. Alex bangun tiba-tiba. Suaranya pecah dengan emosi yang mengaduk-aduk. Sedih? Kau tahu sedih yang sebenarnya, Kak? Aku tumbuh tanpa ayah, mama sakit-sakitan, dan kalian hidup enak. Tapi selalu pandang aku sebagai beban. Aku sayang Mia dan Rian. Mereka seperti adikku sendiri. Tapi kau, Bang, kau buat aku benci keluarga ini. Benci sampai aku mau mati. Brian berdiri juga. Amarahnya bangkit kembali. Cook up, Alex. Kau datang minta maaf atau tambah ribut. Kalau kau nggak bisa terima kritik, pergi saja. Jangan nginap di sini malam ini. Kami nggak butuh drama lagi. Anak-anak lagi bahagia, jangan rusak. Saat itulah amarah Alex meledak. Ia tarik pisau dari pinggang. Mata pisau berkilat di bawah lampu. Rusak? Kau yang rusak segalanya, Bang. Kau hina harga diri aku, orang tuaku. Aku nggak terima. Dengan gerakan cepat, ia menusuk leher Brian. Darah menyembur seperti air mancur panas, membasahi karpet ruang tamu. Brian terjatuh. Tangannya memegang leher. Suaranya parau penuh ketakutan. Alex, jangan, anak-anak. Tolong. Matanya memohon, air mata bercampur darah. Mengaduk perasaan Alex sesaat, kenangan bermain bersama sebagai anak kecil. Tapi dendam lebih kuat. Lisa berteriak, mencoba lari ke kamar anak-anak. Tidak, Alex, stop. Kami sayang kau. Jangan lakuin ini. Mia, Rian. Alex mengejarnya, menyayat perutnya dengan brutal, isi perut tumpah ke lantai dalam genangan darah yang licin. Lisa jatuh, tangannya meraih kaki Alex, suaranya lemah dan menyayat hati. Kenapa? Kau tega. Kami keluarga. Aku maafin kau, Alex. Tolong selamatkan anak-anak. Alex berlutut di sampingnya. Air matanya jatuh ke wajah Lisa yang pucat. Kak, aku nggak mau ini. Tapi kau tahu sakitnya dihina. Sakitnya ditinggal. Aku sayang kalian. Tapi dendam ini lebih besar. Ia menusuk lagi, mengakhiri penderitaan Lisa dengan jeritan terakhir yang bergema menyayat. Dari kamar, Mia dan Rian keluar, mata mereka lebar ketakutan melihat orang tua mereka tergeletak dalam darah. Papa, Mama, jerit Mia berlari mendekat. Rian menangis histeris. Om Alex, kenapa? Tolong Papa, Mama. Alex memeluk mereka, tangannya berlumur darah. Suaranya gemetar penuh penyesalan yang mengaduk jiwa. Mia, Ryan, Om sayang kalian. Tapi Om nggak bisa biarin kalian lapor. Kalian harus ikut Papa Mama. Maafkan Om. Ini demi akhir dari sakit ini. Ia mencekik mereka satu persatu, jeritan kecil mereka seperti pisau yang menusuk hatinya sendiri. Mia memohon. Om, jangan. Aku takut. Rian menangis. Om baik. Tolong. Tubuh kecil mereka lemas di pelukannya. Mata polos yang dulu berbinar kini kosong. Alex duduk di tengah darah. Tubuhnya gemetar hebat. Tuhan, apa yang aku lakuin? Aku sayang mereka. Tapi dendam ini menyiksa aku. Ia panik tapi memutuskan menyembunyikan mayat di kamar kos sementara sebelum memindahkannya ke gudang masjid esok hari. Malam itu Makassar tidur tenang, tapi neraka baru saja dimulai. Di kantor polisi, Reza Arman menerima laporan hilangnya seorang penghuni kos. Ini baru awal, gumamnya, merasakan firasat buruk yang mengaduk perasaannya. Ia tak tahu betapa benarnya. Pagi setelah pembantaian keluarga Brian, udara Makassar terasa lebih pengap, seolah bau darah yang menempel di tangan Alex Rahman meresap ke setiap hembusan angin. Ia tak tidur semalaman. Mata merahnya memandang tumpukan mayat di kamar belakang kos. Tubuh Brian yang lehernya robek, perut Lisa yang terbelah, dan anak-anak kecil yang wajahnya biru karena dicekik. Panik melanda. Saksi harus dihilangkan, jejak harus tertutup. Gudang masjid tua di belakang kos, yang jarang dikunjungi kecuali saat sholat Jumat, menjadi pilihan sempurna
Suara azan akan menutupi bau busuk yang mulai naik. Alex mulai bertindak. Ia potong-potong mayat keluarga Brian dengan gergaji tua dari gudang. Darah menyembur ke dinding seperti cat merah yang berceceran. Kalian mulai duluan, gumamnya pada mayat Mia. Tangannya gemetar saat memisahkan lengan kecil itu. Maaf sayang, Om nggak punya pilihan. Ia angkut potongan-potongan itu dalam karung, membuangnya ke gudang masjid di bawah tumpukan karpet usang. Tapi itu tak cukup. Penghuni kos mulai curiga. Andi, mahasiswa dari kamar 3, mengetuk pintu pengelolaan pagi itu. Mas Alex, kok bau amis gini dari belakang? Dan Pak Brian kok nggak kelihatan? Biasanya dia yang buka warung, tanya Andi. Suaranya polos tapi curiga. Tas ranselnya siap untuk kuliah. Alex membuka pintu sedikit, senyum paksa di wajahnya. Oh, Andy. Pak Brian lagi keluar kota urus renovasi. Bau? Mungkin ikan busuk di got. Santai aja Mas urus. Tapi Andi tak puas mengintip ke dalam. Beneran? Kok ada noda merah di lantai? Mas ini darah. Amarah Alex meledak. Ia tarik Andi masuk. Pintu ditutup dengan keras. Kau terlalu banyak tanya, Andi. Kau pikir kau siapa? Mahasiswa pinter yang mau jadi insinyur? Hidupmu cuma mimpi kosong. Alex dorong Andi ke dinding, pisau dapur menekan lehernya. Andi memohon. Suaranya gemetar menyayat hati. Mas, jangan. Aku cuma tanya. Aku punya adik di kampung, mereka nunggu uang kuliahku. Tolong. Aku janji diam. Alex tertawa kejam, matanya liar. Diam. Kau sudah lihat terlalu banyak. Rasain sakitnya seperti aku rasain dihina. Ia sayat leher Andi pelan-pelan, darah mengalir deras sambil Andi tersedak. Mama, tolong. Jangan mati di sini. Alex tak berhenti. Tusuk perutnya berulang kali hingga usus tumpah. Lalu hancurkan kepalanya dengan palu hingga otak berceceran. Ini buat semua penghinaan. Teriaknya, napasnya tersengal. Mayat Andi ia potong dan tambahkan ke tumpukan di gudang. Total 5 mayat sekarang. Berita hilangnya Andi menyebar cepat di kalangan penghuni. Pak Jamal, buruh migran dari kamar 7, mendatangi Alex sore itu. Wajahnya penuh keringat setelah shift panjang di pelabuhan. Mas Alex, Andy hilang? Dan Pak Brian, saya dengar suara aneh malam tadi. Kalau ada apa-apa bilang dong. Kami semua kayak keluarga di sini. Alex tawarkan minuman dari warung, yang sudah ia racuni dengan pestisida kuat. Minum dulu Pak, santai, semua baik-baik aja. Pak Jamal minum, tapi mulai muntah darah setelah beberapa teguk. Mas, apa ini? Perutku panas. Anakku di kampung, mereka lapar. Ia merangkak, tangannya meraih kaki Alex, air mata bercampur muntah. Tolong, bawa aku ke dokter. Aku punya istri sakit. Alex injak tangan Pak Jamal, suaranya dingin brutal. Keluarga. Kau bilang keluarga? Aku juga punya keluarga yang dihina. Rasain rindu yang tak pernah kesampaian. Ia tuang sisa racun ke mulut Pak Jamal yang tersedak sambil menjerit. Allah, ampuni. Anakku. Tubuhnya kejang. Kulit melepuh, lalu diam. Alex seret mayatnya ke gudang. Menyiksanya dulu dengan kabel listrik panas hingga kulit gosong. Bau daging terbakar memenuhi udara. Ini baru awal, bisiknya. Malam itu eskalasi berlanjut. Bu Siti dari kamar 5 yang pernah komplain, pulang larut dan ketahuan mengintip jendela. Alex tangkap dia di koridor gelap. Kau yang mulai semua dengan komplainmu. Bu Siti berlutut, menangis histeris. Mas, maaf dulu. Jangan bunuh aku. Aku punya bayi di rumah, suamiku mati tahun lalu, tolong. Aku janji pergi besok. Alex ikat tangannya. Sadis menusuk pahanya berulang, darah mengalir deras. Pergi? Kau sudah lihat terlalu banyak. Jeritlah biar yang lain dengar dan takut. Bu Siti menjerit menyayat. Sakit. Tuhan, kenapa? Baikku. Mama pulang. Alex potong lidahnya agar diam, lalu hancurkan tulang-tulangnya dengan palu sambil tertawa gila. Ini buat setiap hinaan yang aku telan. Mayatnya ia tambahkan ke tumpukan. Sekarang 20 mayat bertumpuk di gudang masjid. Bau busuk mulai merembes meski ia taburi kapur. Alex duduk di gudang itu tengah malam, dikelilingi mayat yang mulai membengkak di panas Makassar. Aku nggak mau ini. Tapi kalian semua bagian dari rahasia Brian. Maaf, atau mungkin tidak. Dendamnya kini jadi monster dan pembantaian baru dimulai. Di kantor polisi, Reza Arman, lihat laporan hilang bertambah. Ini bukan kebetulan, katanya pada timnya. Firasat buruk menggerogoti hatinya. Ia tak tahu gudang masjid itu menyimpan neraka. Fajar menyingsing di Makassar dengan langit kelabu. Seolah alam turut meratapi kekejaman yang tersembunyi di balik dinding gudang masjid tua di Jalan Petarani. Bau busuk mulai menyeruak,
meresap ke jalanan yang ramai dengan pedagang kaki lima dan motor yang berlalu lalang. Penghuni kos yang tersisa mulai gelisah. Hilangnya Andi, Pak Jamal, dan Bu Siti tak lagi bisa diabaikan sebagai kebetulan. Desas-desus menyebar seperti api di rumput kering. Ada yang tak beres di kos itu. Tapi Alex Rahman, dengan wajah pucat dan mata merah karena tak tidur, tetap berpura-pura menjalankan tugasnya sebagai pengelola, meski hatinya kini adalah sarang kegelapan. Di kantor polisi daerah, Detektif Reza Arman menatap papan kasusnya yang kini penuh dengan foto-foto orang hilang. 3 laporan resmi masuk dalam 24 jam terakhir. Dan firasat buruknya semakin kuat. Ia duduk bersama timnya, termasuk Aib Danita, polisi muda yang penuh semangat tapi terlihat cemas dengan kasus ini. Pak Reza, bau busuk dilaporkan warga dekat masjid di Petarani. Katanya seperti bangkai, tapi tak ada yang berani cek. Kita harus ke sana sekarang, kata Nita, suaranya tegang. Reza mengangguk, bekas luka di pipinya terasa perih. Kenangan trauma masa lalunya, keluarganya yang dibunuh dalam perampokan berdarah, mengaduk perasaannya. Ini bukan cuma bau bangkai biasa, Nita. Aku tahu bau kematian. Kita gerak sekarang bawa tim forensik. Sementara itu, di kos Alex berusaha menutupi jejak. Ia taburi lagi kapur di gudang masjid, tapi bau darah dan daging yang membusuk terlalu kuat, bahkan menarik lalat yang berdengung seperti nyanyian kematian. Ia berdiri di tengah tumpukan 20 mayat, potongan tubuh Brian, Lisa, Mia, Rian, Andy, Pak Jamal, Bu Siti, dan belasan penghuni lain yang ia bunuh semalam dalam amukan dendam. Tangannya masih gemetar memegang gergaji, darah kering menempel di bajunya seperti tanda dosa yang tak bisa dicuci. Seorang penghuni kos, seorang gadis mahasiswi bernama Sari dari kamar 12, mengetuk pintu kantor pengelolaan. "Mas Alex? Maaf ganggu. Tapi aku dengar suara aneh tadi malam, kayak orang teriak. Dan bau ini, apa sih?" "Aku takut, Mas." Matanya penuh kecemasan, tangannya memegang ponsel seolah siap menelepon polisi. Alex membuka pintu, wajahnya dingin, tapi berusaha tersenyum. "Sari, santai aja. Mungkin tikus mati di got. Suara? Mungkin penghuni lain ribut. Aku cek nanti ya. Pulang kuliah dulu nanti aku urus." Tapi Sari tak bergerak, matanya tertuju pada noda merah di lengan baju Alex. "Itu darah, Mas." "Mas Alex, apa yang terjadi sama Andi?" "Dia temanku. Dia nggak pernah ninggalin kuliah tanpa kabar. Dan Pak Brian, aku lihat anak-anaknya nggak ke sekolah. Tolong jujur, Mas." "Aku takut banget." Suara Sari pecah, air mata mengalir, nadanya menyayat seperti anak kecil yang tersesat. Alex merasa jantungnya berhenti sesaat. Dendamnya kini bercampur panik, saksi lagi. Ia tarik Sari masuk dengan kasar, pintu ditutup keras. "Kau terlalu kepo, Sari. Mau tahu apa? Mau tahu betapa sakitnya dihina keluarga? Betapa sakitnya dibilang sampah?" Ia dorong Sari ke dinding. Pisau dapur yang masih berlumur darah kini menempel di lehernya. Sari menangis histeris, tangannya meronta. "Mais jangan. Aku cuma khawatir. Aku punya adik di Bonn, dia cuma punya aku. Tolong. Aku janji nggak bilang siapa-siapa. Aku takut. Tuhan, tolong." Suaranya penuh keputusasaan mengaduk jiwa Alex sesaat, tapi amarahnya lebih kuat. "Adik? Keluarga? Kau tahu keluargaku hancur karena orang-orang seperti Brian?" Bentak Alex, suaranya brutal dan sadis. Ia sayat leher Sari perlahan. Darah mengalir seperti air terjun kecil. Matanya menatap kosong saat Sari merintih. "Adikku, tolong kasih tahu dia aku sayang dia." Alex tak berhenti. Ia tusuk dadanya berulang. Setiap tusukan disertai teriakan. Ini buat setiap hinaan. Buat setiap luka di hati ini. Tubuh Sari ambruk, wajahnya pucat, dan Alex seret mayatnya ke gudang menambah tumpukan. Di masjid, tim Reza tiba. Bau busuk begitu menyengat hingga beberapa polisi muntah di trotoar. Reza, dengan masker di wajah, pimpin tim forensik membuka gudang. Pemandangan di dalam membuat jantungnya terhenti. Tumpukan mayat yang dipotong-potong, beberapa membusuk hingga tulang kelihatan, lalat berkerumun seperti awan hitam. "Ya Tuhan," gumam Nita, air matanya jatuh. "Siapa yang bisa sekejam ini?" Reza berlutut di dekat potongan tubuh yang dikenali sebagai Mia. Gadis kecil yang wajahnya masih utuh meski penuh luka. "Ini bukan manusia. Ini monster," katanya, suaranya parau menyayat. Ia ingat putrinya sendiri yang mati bertahun lalu. Dan kemarahan bercampur duka mengaduk jiwanya. Cari tahu siapa pengelola kos ini. Sekarang, kembali ke Alex, ia duduk di kamarnya, menatap foto keluarga lamanya. Ayahnya yang mati,
ibunya yang sakit. "Ma, aku nggak mau jadi begini." Tapi mereka buat aku begini, bisiknya. Air mata bercampur darah di tangannya. Dendamnya kini tak terkendali, dan ia tahu, untuk menutupi ini, lebih banyak darah harus tumpah. Gudang masjid itu, dengan azan yang terus bergema, menjadi kuburan rahasianya. Tapi tak akan lama. Langit Makassar malam itu terasa menyesakkan. Awan hitam menutupi bintang seolah menyembunyikan dosa-dosa kota. Bau busuk dari gudang masjid di Jalan Petarani kini tak bisa lagi disembunyikan. Warga sekitar mulai berkerumun, menutup hidung, berbisik tentang kengerian yang mereka curigai. Di dalam kos, Alex Rahman bergerak seperti hantu. Wajahnya pucat, tangannya masih berlumur darah kering. Total 40 mayat kini bertumpuk di gudang. Potongan tubuh yang ia susun rapi seperti teka-teki mengerikan. Ditutupi kapur dan karpet usang. Ia tahu waktu semakin sempit. Polisi pasti sudah mencium jejaknya. Alex kini lebih kejam, lebih sadis. Untuk menutupi bau, ia menyayat tubuh korban hingga darah terkuras. Memperlambat pembusukan di panas lembab Makassar. Setiap sayatan disertai gumaman penuh dendam. "Ini buat kalian yang hina aku. Yang buat aku begini." Tapi di dalam hatinya ada suara kecil yang menyayat. Suara Mia dan Rian yang memohon sebelum dicekik. Suara Sari yang menangis untuk adiknya. Ia coba matikan suara itu dengan membunuh lagi. Di kamar 15, seorang pekerja migran bernama Budi, ayah 2 anak yang baru tiba dari Sulawesi Tengah, mengetuk pintu pengelolaan. "Mas Alex, saya dengar kabar buruk soal Andi dan yang lain. Dan bau ini? Tuhan, apa itu? Saya cuma mau pastikan anak-anak aman. Istri saya telepon tadi, dia takut." Suara Budi penuh kekhawatiran. Tangannya memegang foto keluarga kecil di dompetnya. Alex membuka pintu. Matanya liar seperti binatang terluka. "Budi, masuk. Kita ngobrol bentar." Ia tawarkan segelas air. Sudah dicampur racun pestisida yang sama seperti sebelumnya. Budi minum lalu mulai batuk keras, darah merembes dari mulutnya. "Mas, apa ini?" "Anakku. Mereka cuma punya aku. Tolong." Ia merangkak, tangannya meraih kaki Alex, air mata bercampur darah. "Istriku. Dia hamil. Jangan biarkan dia sendirian." Alex menendangnya, suaranya brutal dan sadis. "Anak, istri? Kau pikir aku peduli? Keluargaku dihancurkan orang seperti Brian. Kau cuma penghuni, tapi kau bagian dari dosa mereka." Ia ambil palu dari meja, menghantam kepala Budi hingga tengkorak pecah, otak berceceran di lantai. "Rasain sakitnya hidupku?" teriaknya. Setiap pukulan seperti pelepasan dendam yang membusuk. Mayat Budi ia potong dengan gergaji, darah mengalir seperti sungai kecil. Lalu ia seret ke gudang, menambah tumpukan. Sementara itu, Detektif Reza Armand dan timnya bergerak cepat. Penemuan awal di gudang masjid, 20 mayat yang membusuk membuat seluruh kota gempar. Media lokal menyiarkan berita, warga panik dan tekanan pada polisi meningkat. Reza, dengan bekas luka di pipinya yang terasa perih setiap melihat mayat anak-anak, memimpin interogasi saksi. Seorang pedagang kaki lima, Pak Hasan, memberikan petunjuk penting. "Saya lihat Mas Alex, pengelola kos, bawa karung besar ke masjid tengah malam. Dia bilang cuma sampah, tapi baunya aneh, Pak, seperti darah." Reza menatap Nita, matanya penuh kemarahan terkendali. "Kita ke kos itu sekarang." Alex Rahman, dia kuncinya. Di mobil patroli, Nita bertanya dengan suara gemetar, "Pak, kenapa orang bisa sekejam ini? Mayat-mayat itu, ada anak kecil. Saya nggak bisa tidur lihat wajah mereka." Reza menjawab pelan, suaranya menyayat. "Karena dendam, Nita. Dendam bisa ubah manusia jadi iblis. Aku tahu karena aku pernah kehilangan keluargaku sendiri." Di kos, Alex tahu polisi mendekat. Ia coba kabur ke pinggiran Makassar, menyewa motor dan menuju kawasan pelabuhan. Tapi di tengah perjalanan ia berhenti di tepi Sungai Talo, menatap air keruh yang memantulkan wajahnya yang penuh darah kering. "Mak, aku nggak mau jadi begini." Bisiknya, air mata jatuh ke sungai. "Tapi Brian, dia hancurkan aku. Dan sekarang, semua orang harus bayar." Dendamnya menariknya kembali. Ia putuskan kembali ke kos untuk membunuh lebih banyak, memastikan tak ada saksi. Malam itu, ia serang lagi. 2 mahasiswi di kamar 8, Lila dan Rina, menjadi korban berikutnya. Alex masuk saat mereka tidur, mengikat mereka dengan kabel listrik. "Kalian tahu Brian hina aku? Kalian tahu sakitnya dibilang sampah?" Bentaknya, suaranya penuh kebencian. Lila menangis. "Mas, kami nggak tahu apa-apa." "Tolong,
Aku mau pulang ke mamaku di Goa. Rina meronta, Tuhan ampuni kami. Kami cuma mahasiswa. Alex tak peduli. Ia sayat wajah mereka perlahan menikmati jeritan. Jeritlah, biar semua tahu betapa sakitnya aku. Ia tusuk jantungan mereka. Darah membanjiri ranjang. Lalu seret mayat ke gudang. Total 40 mayat kini. Reza tiba di kos saat fajar. Ia temukan noda darah di koridor, jejak menuju gudang. Dia masih di sini, bisiknya pada Nita, tangannya memegang pistol. Hati-hati, pelaku ini bukan manusia lagi. Di dalam hatinya Reza berdoa agar tak menemukan lebih banyak mayat anak-anak, tapi ia tahu neraka ini belum berakhir. Makassar tenggelam dalam kepanikan. Berita tentang penemuan mayat di gudang masjid tua di Jalan Petarani menyebar seperti wabah, memenuhi grup WhatsApp warga dan headline media lokal. Pembantaian massal di Makassar, teriak koran-koran. Sementara warga berbondong-bondong ke masjid, menutup hidung, menangis, atau sekadar menonton dengan rasa ngeri bercampur penasaran. Total 40 mayat telah ditemukan. Beberapa begitu membusuk hingga forensik kesulitan mengidentifikasi. Di tengah kekacauan, Alex Rahman bergerak cepat. Menyelinap di antara bayang-bayang kota, tahu polisi semakin dekat. Dendamnya kini monster tak terkendali. Tapi suara anak-anak yang ia bunuh, Mia, Rian, Sari, menggema di kepalanya. Menyayat hati seperti pisau tumpul. Detektif Reza Arman berdiri di gudang masjid. Masker tak cukup menahan bau kematian yang menyengat. Tim forensik bekerja di belakangnya, mengangkut potongan tubuh ke kantong mayat. Nita rekannya berdiri di samping, wajahnya pucat, air mata mengering di pipi. Tak, ada anak kecil di sini. Wajahnya masih kelihatan dia takut pas mati, katanya. Suaranya pecah menyayat. Reza mengepalkan tangan, trauma lamanya bangkit. Ia ingat putrinya sendiri yang mati dalam darah bertahun lalu. Kita temukan siapa yang melakukan ini, Nita. Aku janji, jawabnya. Suaranya parau tapi penuh tekad. Interogasi keluarga dan saksi dimulai di kantor polisi. Reza memanggil Dito, adik Brian yang sempat mengelola kos sebelum Alex dipecat. Dito, pria bertubuh kurus dengan mata lelah, duduk di ruang interogasi. Tangannya gemetar memegang segelas air. Pak, saya nggak tahu apa-apa soal pembunuhan. Saya cuma ambil alih kos setelah Alex dipecat. Abang Brian bilang Alex pemalas, suka main HP dan pakai uang renovasi untuk kebutuhan pribadi. Katanya, suaranya rendah tapi penuh ketegangan. Reza menatapnya tajam. Dito, ceritakan semua. Ada dendam apa antara Alex dan keluarga kalian? Kami temukan 40 mayat, termasuk Brian, Lisa, dan anak-anak mereka. Ini bukan kejahatan biasa. Ada yang personal di sini. Dito menunduk, air mata menetes ke meja. Pak, saya tahu Alex sakit hati. Waktu kecil keluarga kami selalu bandingkan dia sama abang Brian. Ayah Alex mati kecelakaan di pelabuhan, ibunya sakit-sakitan. Kami sering bilang mereka beban. Abang Brian kasih Alex kerja di kos karena kasihan, tapi dia keras sama Alex. Sering bilang Alex cuma parasit, nggak akan sukses. Saya cuma dengar, Pak. Tapi nggak tahu Alex bisa sejauh ini. Suaranya pecah, penuh penyesalan yang mengaduk jiwa. Kalau saya tahu, saya bakal hentikan abang. Mia dan Rian, mereka nggak salah apa-apa. Reza mengepalkan tangan, kemarahan dan duka bercampur. Kau tahu Alex pinjam uang dari Brian. Apa yang terjadi? Dito mengangguk pelan. Iya, Pak. Alex pinjam buat obat ibunya, tapi abang Brian marah besar. Bilang Alex cuma alasan bahwa ibunya pura-pura sakit biar dapat duit. Abang hina ayah Alex juga, bilang dia gagal, mati sia-sia. Saya dengar mereka ribut besar seminggu lalu. Alex bilang, Bang, kalau kau hina ayahku lagi, aku benci kalian semua. Tapi, saya nggak sangka dia bakal bunuh. Di kos Alex kembali untuk membunuh lagi. Ia tahu polisi mendekat, tapi dendamnya tak bisa berhenti. Ia menargetkan seorang penghuni tua, Ibu Aisyah, janda yang tinggal di kamar 20. Ia masuk saat Ibu Aisyah sedang sholat malam. Suara tasbihnya lembut di tengah kesunyian. Alex berdiri di belakang, pisau di tangan. Ibu Aisyah menoleh, matanya penuh ketakutan tapi tenang. Alex, anakku, apa yang kau lakukan? Bau darah di tanganmu. Tuhan tahu segalanya. Alex tertawa pahit, suaranya brutal dan sadis. Tuhan? Mana Tuhan pas ayahku mati? Pas ibuku dihina? Pas aku disebut sampah? Ia dorong Ibu Aisyah ke lantai. Pisau menekan lehernya. Kau tahu Brian hina keluargaku? Kau tahu sakitnya hidupku? Sekarang kau juga bagian dari dosa mereka. Ibu Aisyah menangis, suaranya menyayat hati. Alex, aku cuma janda miskin. Aku doakan kau tiap malam karena kau baik sama anak-anak kos. Jangan jadi monster.
Anakku di kampung cuma punya aku, tolong. Alex gemetar, air mata jatuh. Tapi ia tusuk leher Ibu Aisyah, darah membanjiri sajadah. Maaf Bu, kau tahu terlalu banyak. Bisiknya suaranya pecah antara dendam dan penyesalan. Ia seret mayatnya ke gudang, menambah tumpukan kini 41 mayat Reza di tempat lain, menemukan petunjuk penting, pesan HP Alex yang terhapus. Ditemukan tim forensik dari ponsel Andi. Pesan itu berisi ancaman pada Brian. Kau akan menyesal hina ayahku. Reza juga dapat laporan dari seorang anak kecil, adik Sari yang selamat karena tinggal di asrama lain. Gadis kecil itu Nia menangis di pelukan Nita, suaranya menyayat. Kak Sari bilang dia takut sama Mas Alex. Dia bilang Mas Alex marah besar sama Pak Brian. Aku mau kakak balik, Tante. Aku cuma punya dia. Reza memeluk Nia, trauma lamanya bangkit. Kami akan tangkap dia, Nia. Kakakmu akan dapat keadilan. Malam itu, Alex rekam suara penghinaan Brian dari ponselnya, memutarnya berulang-ulang sambil menyiksa korban berikutnya. Seorang pemuda bernama Taufik. Ia ikat Taufik di kamar, memaksa dengar rekaman. Kau parasit, Alex. Taufik menjerit, Mas tolong. Aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma kerja di pasar. Alex sayat wajahnya. Darah mengalir, suaranya kejam. Dengar ini. Ini yang bikin aku begini. Kalian semua sama menghina aku. Ia hancurkan tubuh Taufik dengan palu. Darah dan tulang berceceran lalu tambahkan ke gudang. 42 mayat, Reza tahu waktu hampir habis. Alex masih di kota. Kita cari dia sebelum lebih banyak yang mati, katanya pada timnya. Suaranya penuh kemarahan dan duka yang mengaduk jiwa. Di gudang masjid azan maghrib bergema, tapi bau kematian lebih keras dari doa. Makassar gempar. Pagi itu matahari terbit dengan cahaya pucat, seolah tak sanggup menerangi kengerian yang terungkap di gudang masjid tua di Jalan Petarani. Bau busuk kematian kini tak bisa lagi ditutupi oleh kapur atau karpet usang. 72 mayat ditemukan bertumpuk dalam tumpukan mengerikan, potongan tubuh yang membusuk, beberapa dengan luka sayatan yang begitu sadis hingga tulang dan organ terlihat jelas. Lalat berkerumun seperti awan hitam, dan jeritan warga yang menemukan tumpukan itu menggema hingga ke jalan raya. Media lokal menyiarkan berita tanpa henti. Pembantaian terbesar dalam sejarah Makassar. Koran-koran penuh foto gudang yang dipenuhi darah, membuat masyarakat panik dan polisi kewalahan menahan kerumunan. Detektif Reza Arman berdiri di tengah gudang, napasnya berat di balik masker. Tim forensik bekerja dengan wajah pucat, beberapa muntah di sudut karena tak tahan dengan pemandangan. Mayat anak-anak, wajah mereka membeku dalam ketakutan. Tubuh ibu-ibu yang disayat hingga tak berbentuk, dan potongan laman atau kaki yang disusun seperti trofi mengerikan. Nita rekannya berlutut di dekat mayat seorang gadis kecil, kemungkinan Mia, yang wajahnya masih utuh, matanya terbuka lebar seolah memohon. Pei, ini terlalu kejam. Siapa yang bisa lakukan ini? Suara Nita pecah. Air mata membasahi maskernya. Saya lihat wajah anak ini, seperti lihat adik saya sendiri. Reza memegang pundak Nita, suaranya parau penuh duka yang mengaduk jiwa. Nita, pegang dirimu. Kita harus kuat untuk mereka. Pelaku ini, dia bukan manusia lagi. Tapi kita akan tangkap dia, aku janji. Di dalam hatinya, trauma lamanya bangkit. Putrinya yang mati dalam darah, jeritan istrinya yang tak bisa ia selamatkan. Ia berjalan ke arah mayat Brian, lehernya robek dan Lisa perutnya terbelah. Keluarga ini awalnya, tapi kenapa sampai 72 orang? Gumamnya, kemarahan bercampur kebingungan. Di luar, warga berkerumun. Beberapa menangis, beberapa berdoa. Seorang ibu tua tetangga masjid meratap di trotoar. Ya Tuhan, anak-anak itu, mereka cuma numpang hidup di kos. Siapa yang tega? Saya kenal Mia, dia selalu kasih saya roti dari warung. Dia bilang, nenek, ini buat nenek, biar kuat. Sekarang, dia di sana ditumpukan itu. Tangisnya menggema, menyayat hati setiap yang mendengar, termasuk Reza yang mendekat untuk menenangkan. Ibu, saya detektif Reza. Ceritakan apa yang ibu tahu tentang kos itu. Siapa yang kill dia dan Diane? Tanya Reza. Suaranya lembut tapi tegas, berusaha menahan emosi sendiri. Ibu tua itu menatapnya, matanya merah. Mas Alex, dia pengelola, awalnya baik, selalu bantu anak-anak kos. Tapi akhir-akhir ini, dia murung, marah-marah. Saya dengar dia ribut sama Pak Brian soal uang. Alex bilang, nenek kalau keluarga sendiri hina lebih sakit dari apapun.
Saya pikir cuma curhat, Pak. Tapi sekarang, Tuhan kenapa nggak saya hentikan? Ia menangis terseduh. Tangannya memegang tasbih erat, membuat Reza merasa dadanya sesak. Sementara itu Alex bersembunyi di sebuah losmen murah di pinggiran Makassar dekat pelabuhan. Ia duduk di ranjang reot, menatap cermin yang retak, wajahnya penuh darah kering dan luka goresan dari perlawanan korban. Di tangannya ia pegang foto ibunya, satu-satunya yang tersisa dari keluarganya. "Ma, aku nggak mau jadi begini. Tapi Brian, dia bunuh hati aku dulu," bisiknya. Air mata jatuh ke foto. "Mia, Rian, mereka nggak salah. Tapi kenapa aku nggak bisa berhenti? Aku takut, Mam. Tapi dendam ini lebih kuat dari aku." Suaranya pecah, penuh penyesalan yang menyayat, tapi ia tahu tak ada jalan kembali. Di losmen, seorang pelayan muda, Ani, mengetuk pintu kamarnya, membawa handuk bersih. "Mas, ini handuknya. Maaf tadi saya dengar Mas ngomong sendiri. Apa Mas baik-baik aja?" Wajah Mas pucat banget. Suara Ani polos penuh kepedulian tapi membuat Alex panik. Ia tahu setiap orang yang melihatnya adalah ancaman. Alex membuka pintu sedikit, matanya liar. "Ani, masuk sebentar, aku perlu cerita sama seseorang." Ani ragu, tapi masuk, tangannya memegang nampan kosong. "Mas, apa yang salah? Saya lihat berita di TV soal mayat di masjid. Mas tahu apa?" Alex menutup pintu, mengunci, dan tarik pisau dari saku. "Kau terlalu banyak tanya, Ani. Kau tahu sakitnya dihina keluarga. Sakitnya dibilang sampah, parasit. Aku nggak mau bunuh lagi, tapi kau bakal lapor." Ia dorong Ani ke dinding. Pisau menekan lehernya. Ani menangis, suaranya menyayat hati. "Mas, jangan. Saya cuma pelayan. Saya punya adik kecil, dia sakit, cuma saya yang cari uang. Tolong, saya janji diam, Mas. Tuhan tolong aku." Air matanya membasahi pisau, mengaduk jiwa Alex sesaat, tapi dendamnya menang. "Diam? Nggak ada yang diam. Semua kalian sama. Bagian dari dunia yang benci aku." Ia sayat leher Ani. Darah menyembur ke dinding losmen. Tubuhnya ambruk dengan rintihan terakhir. "Adikku." "Maaf, Nak." Alex menyeret mayatnya ke kamar mandi. Berniat membuangnya nanti, tapi suara siren polisi di kejauhan membuatnya kabur lagi. Kembali di masjid, Reza temukan bukti baru. Sehelai kain berlumur darah dengan sidik jari Alex. "Ini dia. Alex Rahman. Kita kejar dia sekarang," katanya pada Nita. Suaranya penuh kemarahan dan duka. Di depan gudang, seorang anak kecil, adik Taufik, berdiri memegang foto kakaknya, menangis. Kak Taufik bilang dia mau pulang bawa hadiah lebaran. "Sekarang dia di mana, Om?" Reza memeluk anak itu, air matanya sendiri jatuh. "Kami akan bawa dia pulang, Nak. Aku janji." Hatinya hancur, tapi tekadnya membara. Alex harus dihentikan. Makassar terasa seperti kota yang menahan napas. Sirene polisi menggema di malam yang gelap, menyusuri jalan-jalan sempit menuju pinggiran kota di kawasan Gunung Bawakaraeng, tempat Alex Rahman bersembunyi. Berita tentang 72 mayat di gudang masjid telah mengguncang Sulawesi Selatan, membuat warga terkunci di rumah, takut bayangan pembunuh masih berkeliaran. Alex kini buronan nomor 1, bersembunyi di sebuah gubuk tua di lereng gunung. Dikelilingi hutan lebat dan kabut dingin. Tangan berlumur darah kering, matanya kosong. Ia duduk memeluk lutut, foto ibunya masih di genggaman. Suara jeritan Mia, Rian, dan Ani menghantuinya, menyayat hati seperti luka yang tak pernah sembuh. Di markas polisi, Detektif Reza Arman memimpin operasi penangkapan. Tim SWAT bersiap dengan senjata, sementara Reza memeriksa peta lokasi yang didapat dari pelacakan sinyal ponsel Alex. Nita, matanya merah karena kurang tidur, memegang laporan forensik. "Pak, sidik jari Alex ada di semua tempat, pisau, kabel, bahkan karpet di gudang. Dia nggak coba sembunyi, kayak dia mau kita tahu dia yang lakukan ini," katanya, suaranya gemetar penuh kebingungan dan duka. Reza menatap foto-foto mayat di meja. Wajah Mia dan Rian yang membeku dalam ketakutan membuat dadanya sesak. "Dia bukan cuma pembunuh, Nita, dia monster yang dibentuk dendam. Tapi kita akan akhiri ini malam ini. Untuk semua korban." Suaranya parau, trauma lamanya, kehilangan putri dan istrinya, mengaduk emosi hingga ia harus mengepalkan tangan untuk tetap fokus. Di Gunung Bawakaraeng, tim SWAT mengepung gubuk Alex. Cahaya senter menyapu kegelapan, dan teriakan keluar dengan tangan di atas kepala menggema. Alex mendengar keributan, tahu waktunya habis. Ia berdiri, pisau di tangan, tapi tak ada niat melawan. "Aku cuma mau mereka tahu sakitku."
Fisiknya pada foto ibunya, air mata membasahi wajah pucatnya. Ia keluar, tangan terangkat, wajahnya kosong tapi penuh penyesalan yang menyayat. Alex Rahman, kau ditangkap atas pembunuhan 72 orang. Teriak seorang polisi, senjata diarahkan. Alex tak melawan, hanya menunduk saat borgol mengunci pergelangan tangannya. Reza mendekat, matanya penuh kemarahan tapi juga kelelahan. Kenapa, Alex? Kenapa anak-anak kecil itu? Kenapa orang-orang tak bersalah? Suaranya tegas tapi ada nada memohon. Seolah ingin memahami kegilaan ini. Alex menatap Reza. Matanya merah. Air mata mengalir. Pak! Mereka nggak bersalah. Tapi Brian, dia hancurkan aku dulu. Dia bilang ayahku sampah, ibuku beban. Dia bilang aku parasit. Nggak akan pernah sukses. Setiap hari hinaan itu makan hati aku. Aku sayang Mia dan Rian, Pak. Aku bawa martabak buat mereka. Tapi saat aku bunuh Brian, aku nggak bisa berhenti. Aku takut mereka lapor. Aku takut penjara, jadi aku bunuh semua. Suaranya pecah, penuh duka yang mengaduk jiwa. Tangannya gemetar di borgol. Aku nggak mau jadi begini, Pak. Tapi dendam ini, dia yang kendalikan aku. Reza mengepalkan tangan, kemarahan dan empati bertabrakan. Kau bilang dendam? Kau potong anak-anak itu, Alex. Kau sayat ibu-ibu pekerja miskin yang cuma cari makan. Kau dengar jeritan mereka. Kau lihat mata Mia pas kau cekik dia. Suaranya naik, penuh kemarahan yang menyayat. Aku kehilangan anakku dulu, Alex. Aku tahu sakitnya. Tapi kau pilih jadi iblis. Alex menunduk, menangis terseduh. Pak, tiap malam aku dengar Mia bilang, Om, tolong, aku takut. Aku dengar Ani mohon buat adiknya. Aku nggak tidur, Pak. Aku tahu aku monster. Tapi Brian, dia bunuh hati aku dulu. Aku cuma mau dia rasain sakitku. Tapi sekarang, aku cuma mau mati, Pak. Aku nggak tahan lagi. Tangisnya menggema di hutan, menyayat hati para polisi yang mendengar, bahkan Nita menoleh untuk menyeka air mata. Di kantor polisi, Alex diinterogasi lebih lanjut. Ia duduk di ruang sempit. Borgol menggores pergelangannya, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Reza duduk di depannya, memutar rekaman penghinaan Brian yang ditemukan di ponsel Alex. Kau parasit, Alex. Sama seperti ayahmu yang gagal. Alex menutup telinga menjerit, matikan itu. Aku nggak tahan dengar lagi. Itu yang bikin aku begini. Dia hina ayahku, ibuku, hidupku. Ia menangis, kepalanya membentur meja. Suaranya penuh keputusasaan. Aku sayang mereka, Pak. Aku sayang Mia, Rian. Tapi setiap kali aku ingat kata-kata Brian, aku nggak bisa berhenti bunuh. Aku minta maaf, Pak. Tolong, bunuh aku sekarang. Aku nggak pantas hidup. Reza berdiri, dadanya sesak. Penyesalanmu nggak akan balikin 72 nyawa, Alex. Kau akan diadili dan aku pastikan kau bayar untuk setiap jeritan yang kau ciptakan. Ia keluar, meninggalkan Alex yang meratap sendirian. Maafkan aku. Aku nggak kuat lagi. Suaranya menggema di ruang kosong, mengaduk perasaan siapapun yang mendengar. Di luar, Nita memeluk laporan forensik, menangis pelan. Pak, dia menyesal tapi kenapa terlambat? Kenapa anak-anak itu harus mati? Reza memandang langit gelap Makassar, suaranya pelan tapi berat. Karena dendam buta, Nita. Dan sekarang kita harus pastikan keadilan bicara untuk mereka. Di hatinya, ia tahu persidangan akan jadi medan pertempuran emosi berikutnya. Pengadilan Negeri Makassar dipenuhi ketegangan yang menyesakkan. Ruang sidang penuh sesak dengan keluarga korban, wartawan, dan warga yang haus keadilan. Bau formaldehida dari laporan forensik seolah masih menempel di udara, mengingatkan semua orang akan 72 mayat yang ditemukan di gudang masjid tua di Jalan Petarani. Foto-foto korban, Mia dan Rian yang tersenyum polos, Andi dengan buku kuliahnya, Bu Siti dengan bayinya, dipajang di dinding sebagai pengingat tragedi yang mengguncang kota. Alex Rahman, kini terdakwa, duduk di kursi dengan borgol di tangan. Wajahnya pucat seperti mayat hidup. Matanya kosong tapi penuh bayang-bayang penyesalan. Sidang ini bukan sekadar pengadilan. Ini adalah panggung duka dan kemarahan yang mengaduk jiwa. Detektif Reza Armand duduk di barisan belakang. Bekas luka di pipinya terasa perih setiap kali ia melihat Alex. Di sampingnya, Nita memegang laporan forensik, tangannya gemetar. Pak, lihat keluarga korban. Mereka hancur. Apa hukuman mati cukup untuk ini? Bisik Nita. Suaranya parau. Air mata menggenang di matanya. Reza menatap ke depan. Suaranya rendah tapi penuh beban. Nita, hukuman mati nggak akan balikin Mia yang cuma pengen kasih roti ke neneknya.
nggak akan balikin Sari yang janji pulang ke adiknya. Tapi ini satu-satunya cara mereka dapat keadilan. Trauma lamanya, kehilangan putri dan istrinya, mengaduk hatinya, membuatnya mengepalkan tangan untuk menahan tangis. Sidang dimulai. Jaksa penuntut Ibu Rina berdiri dengan suara tegas namun bergetar emosi saat membacakan dakwaan. Alex Rahman, Anda didakwa atas pembunuhan berencana terhadap 72 orang termasuk anak-anak. Dengan kekejaman yang tak manusiawi, Anda potong tubuh mereka, siksa mereka dan buang di gudang seperti sampah. Apa pembelaan Anda? Sorot matanya penuh kemarahan, tapi ada duka yang tak bisa disembunyikan. Alex menunduk, tangannya gemetar di borgol. Pengacaranya Pak Budi berbicara lebih dulu. Yang mulia, klien kami mengaku bersalah. Tapi ini bukan sekadar pembunuhan. Ini akibat dendam yang dipicu penghinaan berulang oleh keluarga korban, terutama Brian Setiawan. Alex adalah korban trauma keluarga. Dihina sebagai parasit, anak yatim yang tak berguna. Kami mohon keringanan karena ia menyesal. Ruangan meledak dengan teriakan keluarga korban. Seorang ibunya Sari berdiri dari bangku, menangis histeris. Menyesal? Dia potong anakku, Sari. Dia sayat lehernya saat dia mohon buat adiknya. Sari cuma mahasiswi, dia cuma mau lulus dan bawa adiknya keluar dari kemiskinan. Suaranya pecah, menyayat hati semua yang hadir. Kau dengar jeritan anakku, Alex? Kau lihat matanya waktu dia bilang, tolong, aku punya adik. Kau monster. Ia ambruk. Dipeluk kerabat, tangisnya menggema seperti pisau yang mengiris jiwa. Alex mengangkat wajah, air mata mengalir deras, suaranya gemetar saat diberi kesempatan berbicara. Bud, saya tahu saya nggak pantas minta maaf. Saya dengar jeritan Sari, saya lihat matanya. Saya dengar Mia bilang, Om, aku takut. Saya sayang mereka, Bu. Saya bawa martabak buat Mia dan Rian, saya ajari Andi cari buku murah. Tapi Brian, dia hancurkan hati saya dulu. Ia menangis terseduh, suaranya penuh keputusasaan yang mengaduk perasaan. Dia bilang ayah saya sampah, ibu saya beban. Setiap hari saya dengar parasit di kepala saya. Saya khilaf, Bu. Saya nggak mau jadi monster. Tapi setiap kali saya ingat hinaan itu, tangan saya nggak bisa berhenti bunuh. Tolong, bunuh saya sekarang. Saya nggak tahan hidup dengan ini. Ruangan hening sesaat, hanya isak tangis yang terdengar. Seorang pria, ayahnya Taufik, berdiri, tangannya mengepal, wajahnya merah padam. Kau bilang khilaf? Kau siksa anakku, Taufik, sampai tulangnya hancur. Dia cuma pekerja pasar. Dia janji bawa hadiah lebaran buat adik-adiknya. Kau rekam hinaan, Brian? Kau putar di depan anakku saat kau potong dia hidup-hidup. Suaranya menggelegar, penuh kemarahan dan duka yang menyayat. Kau tahu Taufik bilang apa sebelum mati? Bapak, maaf, aku nggak bisa pulang. Kau bunuh mimpinya, kau bunuh hati kami. Hukuman mati terlalu ringan buatmu. Hakim memukul palu meminta ketenangan. Tapi emosi di ruangan tak terbendung. Reza dari belakang merasa dadanya sesak. Ia ingat putrinya, yang juga mati dengan mimpi kecil di hati. Ia bangkit mendekati meja saksi dan meminta izin berbicara. Yang mulia, saya Detektif Reza Arman. Saya lihat mayat-mayat ini, saya pegang tangan adiknya Sari yang cuma pengen kakaknya pulang. Alex, kau bilang menyesal tapi kau pilih bunuh 72 orang, termasuk anak-anak yang enggak tahu apa-apa. Suaranya bergetar, penuh kemarahan dan duka yang mengaduk jiwa. Aku kehilangan anakku dulu, Alex, aku tahu sakitnya. Tapi kau ciptakan neraka buat ratusan keluarga. Apa yang bisa balikin jeritan Mia? Apa yang bisa balikin harapan Taufik? Katakan. Alex ambruk di kursi. Menangis tak terkendali, suaranya hampir tak terdengar. Pak, saya nggak bisa balikin apa-apa. Setiap malam saya dengar mereka menjerit di kepala saya. Mia, Rian, Sari, Taufik. Mereka minta tolong. Tapi saya nggak bisa berhenti. Saya benci diri saya, Pak. Saya cuma mau Brian tahu sakitnya, tapi saya salah. Saya hancurkan semua. Tolong, Pak. Bilang ke keluarga mereka, saya minta maaf. Tapi saya tahu, maaf saya nggak ada artinya. Tangisnya menggema, menyayat hati bahkan para polisi di ruangan, tapi kemarahan keluarga korban lebih keras. Jaksa menutup sidang hari itu dengan menuntut hukuman mati. Terdakwa telah terbukti bersalah atas pembunuhan berencana dengan kekejaman luar biasa. Tidak ada keringanan untuk monster seperti ini, katanya. Suaranya tegas tapi penuh duka. Keluarga korban berteriak setuju. Tapi di sudut ruangan seorang anak kecil, adiknya Rian, berdiri memegang foto kakaknya menangis pelan. Kak Rian bilang dia mau ajak aku main ke pantai. Sekarang aku sama siapa, Om? Suaranya kecil, tapi menghancurkan hati semua yang mendengar. Termasuk Reza yang menunduk, air matanya jatuh.
Sidang ditutup, tapi emosi masih bergolak. Alex dibawa kembali ke sel, wajahnya kosong, hanya gumaman, maafkan aku. Yang terdengar, Reza tahu putusan berikutnya akan menentukan nasibnya, tapi apakah keadilan bisa menyembuhkan luka kota ini? Pengadilan Negeri Makassar terasa seperti medan perang yang telah reda, namun luka-lukanya tetap berdarah. Hari putusan akhir tiba, dan ruang sidang dipenuhi ketegangan yang menyesakkan. Keluarga korban, wartawan, dan warga Makassar memadati bangku-bangku. Wajah mereka penuh duka, kemarahan, dan harapan akan keadilan. Foto-foto 72 korban, dari Mia dan Rian yang tersenyum polos hingga Bu Siti yang memeluk bayinya, masih dipajang di dinding, menjadi pengingat bisu akan kekejaman yang mengguncang kota. Alex Rahman berdiri di kursi terdakwa, wajahnya pucat, matanya merah karena tangis dan kurang tidur. Borgol di tangannya terasa lebih berat dari dosa-dosanya, dan suara jeritan korban masih bergema di kepalanya, menyayat hati seperti pisau yang tak pernah tumpul. Detektif Reza Arman duduk di barisan belakang, tangannya mengepal erat. Nita di sampingnya memegang foto adiknya Sari. Air matanya sudah kering, tapi wajahnya penuh tekad. Pak, apapun putusannya, apakah ini akan selesai? Kota ini. Kami semua hancur, bisik Nita. Suaranya parau, penuh duka yang mengaduk jiwa. Reza menatap Alex, trauma lamanya, kehilangan putri dan istrinya, menggigit hatinya. Nita, keadilan gak akan balikin mereka. Tapi ini cara kita kasih tahu dunia bahwa monster seperti Alex gak akan menang. Untuk Mia, Rian, dan yang lain. Suaranya rendah, penuh beban, tapi ada secercah harapan yang ia pegang erat. Hakim Ketua, Bapak Jufri, berdiri, memukul palu untuk memulai sidang. Ruangan hening, hanya suara napas dan isak pelan yang terdengar. Setelah mempertimbangkan bukti, saksi, dan pengakuan terdakwa, Alex Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap 72 orang dengan kekejaman luar biasa, katanya. Suaranya tegas namun bergetar oleh beratnya putusan. Berdasarkan pasal 340 dan 338 KUHP, kami menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa. Ruangan meledak. Keluarga korban berteriak setuju. Beberapa menangis lega, tapi duka tetap menyelimuti. Ibu Sari bangkit, tangannya memegang foto anaknya. Suaranya penuh kemarahan dan kepedihan. Kau dengar itu, Alex? Kau potong anakku, kau hancurkan hidup kami. Hukuman mati nggak akan balikin, Sari, tapi setidaknya kau nggak akan bunuh lagi. Tangisnya pecah, menyayat hati semua yang hadir. Sari cuma mau lulus, dia janji bawa adiknya ke dokter. Sekarang adiknya tanya setiap hari nih, kapan kakak pulang? Apa yang harus aku bilang, Alex? Apa? Alex menunduk, air mata membasahi wajahnya. Ia diberi kesempatan berbicara terakhir. Dengan suara gemetar, ia berdiri menatap keluarga korban. Pak, saya tahu, maaf, saya nggak ada artinya. Saya dengar jeritan Sari, Mia, Rian setiap malam. Saya lihat mata mereka mohon hidup. Saya sayang mereka. Saya bawa martabak buat Mia. Saya ajari Andi cari buku, saya dengar cerita Bu Siti soal bayinya. Suaranya pecah, penuh keputusasaan yang mengaduk jiwa. Tapi Brian, dia bunuh hati saya dulu. Dia bilang ayah saya sampah, ibu saya beban. Saya khilaf, saya jadi monster. Saya nggak minta hidup, Bu. Saya cuma minta bilang ke adiknya Sari, ke adiknya Taufik bahwa saya menyesal. Saya nggak pantas hidup. Bunuh saya biar jeritan ini berhenti. Tangisnya menggema membuat beberapa wartawan menunduk menahan air mata. Tapi ayah Taufik berdiri, wajahnya merah padam. Kau bilang menyesal? Kau siksa anakku hidup-hidup. Kau putar hinaan Brian di depannya saat kau hancurkan tulangnya. Taufik cuma bilang, Bapak maaf aku nggak bisa pulang. Kau bunuh mimpinya, kau bunuh hati kami. Suaranya menggelegar, penuh duka yang menyayat. Hukuman mati cuma awal. Di akhirat kau akan jawab pada Tuhan. Hakim memukul palu lagi menutup sidang. Alex dibawa keluar, tapi sebelum pergi ia menoleh ke Reza. Suaranya hampir tak terdengar. Pak! Bilang ke mereka, saya minta maaf. Saya tahu itu nggak cukup, tapi tolong. Reza hanya menatapnya, dadanya sesak tak mampu menjawab. Di sudut ruangan, adik Rian, seorang bocah berusia 6 tahun, memeluk foto kakaknya. Berbisik pelan, Kak Rian, aku tunggu di pantai ya. Suaranya kecil, tapi menghancurkan hati semua yang mendengar, termasuk Nita yang menangis terseduh. Di luar pengadilan, Alex mengajukan banding, tapi keputusannya tak lagi penting bagi kota yang telah hancur. Mayat-mayat dimakamkan dalam upacara massal. Dihadiri ribuan warga Makassar, Reza berdiri di tepi makam Mia dan Rian, memandang batu nisannya yang kecil.
Kalian gak seharusnya pergi begini, bisiknya air matanya jatuh ke tanah. Tapi aku janji, dunia akan tahu cerita kalian. Dendam gak akan menang. Ia meletakkan bunga di makam, tangannya gemetar. Epilog, Makassar perlahan pulih, tapi bayang-bayang dendam tetap ada. Warga membangun tugu peringatan di dekat masjid, bertuliskan nama-nama korban. Nita mengunjungi adik Sari, membawa beasiswa dari donasi warga untuk masa depannya. Kakakmu bangga sama kamu, katanya memeluk gadis kecil itu, suaranya penuh harapan. Reza di kantornya menutup file kasus tapi trauma di hatinya tetap hidup. Ia menatap foto putrinya sendiri, berjanji untuk terus melawan kegelapan. Kota ini tak akan pernah sama, tapi di tengah duka ada secercah cahaya. Keadilan telah berbicara, dan cinta keluarga korban, meski terluka, tetap bertahan. Makassar, dengan luka dan azannya terus bernapas, menolak dilupuskan dendam.